bersama-sama kita akan menyambut masuknya calon kedua mempelai memasuki ruang ibadah. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Pagi hari ini kami mau bersyukur Tuhan untuk kasih setia-Mu, untuk kebaikan-Mu yang tidak pernah habis di dalam hidupku. Ku bersyukur, Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, dan kami mau memuji kebesaran-Mu Tuhan. Oh, kami memuji kebesaran-Mu. Kami nyatakan Engkau Allah yang ajaib. Mari nyatakan ajaib Tuhan. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan akan datang. Amin. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Amin. Tuhan, kami ucap syukur saat kami memuji, kami bersatu hati.
Kau hadir di tengah-tengah kami. Amin. Tuhan, nyatakan hadirat-Mu bagi setiap kami, khususnya bagi dua insan yang Kau kasih, Robert Sumanto dengan Stella Ika Putri Indra. Tuhan, Kau telah pertemukan mereka berdua dan Kau telah menaruh benih cinta di antara mereka sebelum mereka melangkah masuk dalam satu kehidupan rumah tangga yang baru. Terlebih dahulu mereka datang kepadamu. Biarlah tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan berkat menyatukan mereka dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Kami serahkan pemberkatan nikah ini dari awal sampai pada akhirnya dalam pimpinan-Mu Tuhan. Bekali juga mempelai berdua dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah pemberkatan nikah ini boleh menjadi berkat bagi kami semuanya. Kami serahkan Tuhan pemberkatan nikah ini bagi kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama kita naikkan satu pujian. Terima kasih Tuhan. Saya ajak mempelai berdua dan setiap kita yang hadir di tempat ini, mari kita berterima kasih kepada Tuhan. Sebab Tuhan baik dan sangat baik bagi kita semuanya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Tuhan, biarlah janji firman-Mu ini tergenapi dalam kehidupan mempelai berdua dan setiap kami yang hadir. Terima kasih Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada siang hari ini merupakan hari yang bahagia, khususnya bagi dua insan yang dikasihi Tuhan, Robert Sumanto dengan Stella Ika Putri Indra. Anda berdua hari ini bahagia? Sungguh bahagia. Tadi malam bisa tidur enggak? Susah tidur ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pernikahan adalah sebuah anugerah yang Tuhan berikan. Ketika Allah menciptakan manusia, Allah sendiri berfirman tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Berdua menjadi lebih baik, demikian juga masa depan mempelai berdua mestinya ke depannya menjadi lebih baik, lebih berbahagia, lebih sehat, lebih semangat, lebih bergairah, lebih bertanggung jawab. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah yang menjadi kerinduan mempelai berdua dan setiap kita yang hadir di tempat ini juga doa dari kita semua supaya mempelai berdua sungguh-sungguh dalam membangun rumah tangga, sungguh-sungguh rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan. Robert Sumanto dengan Stella Ika Putri Indra. Pada saat kalian berdua pacaran, Robert, apakah engkau berdoa, Tuhan, apakah Stella ini adalah tulang rusukku? Demikian juga Stella, apakah engkau berdoa, Tuhan, apakah Robert ini adalah pasangan hidupku? Kalau Anda berdua sudah sungguh-sungguh berdoa,
Kalau Anda berdua sudah sungguh-sungguh berdoa, Anda berdua harus yakin dan percaya bahwa orang yang ada di sampingmu adalah jawaban doa. Pemberian Tuhan yang terbaik bagi kalian. Harus dengan yakin dan percaya. Saya sudah berdoa dan Tuhan memberikan yang terbaik. Nanti dalam membangun rumah tangga Anda berdua akan menemui bahwa pasanganmu ada hal-hal yang kamu tidak sukai, ada hal kelemahan, kekurangannya, ada hal-hal yang juga bisa membuat jengkel. Tapi harus dengan yakin, saya sudah berdoa dan saya percaya Tuhan memberikan yang terbaik. Tuhan tidak pernah salah memberikan pasangan hidup bagi kita sekalian. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, demikian juga kita semua, khususnya mempelai berdua, saya ajak sungguh-sungguh saat ini fokus kepada Tuhan. Tuhan berkati pernikahan saya. Tuhan berkati pernikahan saya. Saudara, pada saat kita bersungguh hati, maka firman Tuhan berkata, mata Tuhan menjelajah ke seluruh muka bumi, hendak mencurahkan kekuatannya, berkatnya, kuasanya kepada orang yang bersungguh hati. Oleh sebab itu saya ajak mempelai berdua sungguh-sungguh kau minta kepada Tuhan untuk memberkati pernikahan Anda berdua. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita ingin hidup bahagia seperti janji firman Tuhan di dalam Mazmur 112 yang tadi saya bacakan, saudara sekalian, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Kalau kita ingin hidup bahagia, baik dalam kehidupan kita pribadi, rumah tangga, di mana kita berada, kita bekerja, saudara, kuncinya adalah ketika kita memiliki hati yang takut akan Tuhan. Saudara, orang yang takut akan Tuhan, orang yang sadar bahwa Tuhan itu ada. Dan Tuhan itu maha hadir, Tuhan maha tahu, Tuhan maha kuasa. Jadi di satu sisi kita memiliki hati yang takut akan Tuhan. Kita takut berbuat sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan karena Tuhan maha tahu. Tapi di satu sisinya kita bersyukur apapun keadaan kita, segelap apapun, sebesar masalah apapun, badai sebesar apapun, Tuhan tahu dan Tuhan ada bersama dengan kita. Jadi membuat kita tetap ada damai sejahtera, ada kepercayaan, ada kuasa yang Tuhan menyertai. Jadi mempelai berdua, kalau Anda berdua ingin bahagia, ya saudara, pertama miliki hati yang takut akan Tuhan. Yang kedua adalah yang kesukanya adalah firman Tuhan. Selama kita hidup sesuai dengan jalan Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan, maka ada dalam perlindungan Tuhan, ada dalam kuasa Tuhan. Tapi kalau kita keluar daripada rencana Tuhan, daripada kebenaran firman Tuhan, ya sudah, itu pilihan sendiri sudah. Tapi selama kita ada berjalan di dalamnya Tuhan, maka Tuhan pasti membackup firman-Nya, pasti menggenapi firman-Nya. Oleh sebab itu mempelai berdua, kalau ingin ada masa depanmu diberkati Tuhan dan bahagia, tetaplah di jalannya Tuhan. Maka gereja sudah mempersiapkan setiap jemaat yang mau diberkati, ada bimbingan pranikah, ada konseling pranikah, menjadi bekal bagi mempelai berdua dengan satu kerinduan supaya mempelai berdua nanti dalam membangun rumah tangga, sungguh-sungguh rumah tangga yang diberkati Tuhan dan bahagia. Sampai orang nanti di mana engkau berada, nah nanti orang yang di sekitar tempatmu juga RT RW-mu berkata, ini rumah tangganya Bapak Ibu Robert, pasti rumah tangganya orang Kristen. Bukan karena rumahnya ada gambar salibnya, bukan karena ada gambar Tuhan Yesus, tapi dari sikap hidupnya, dari suasana kehidupan rumah tangga, menggambarkan bahwa rumah tangga ini ada di dalam Tuhan. Sudah, oleh sebab itu, yang penting saudara sekalian, kita mengundang Yesus masuk dalam bahtera rumah tangga kita. Di mana Tuhan hadir, maka di situ ada damai sejahtera. Ketika Tuhan menciptakan pernikahan yang pertama di Taman Eden, dan biarlah rumah tangga kita merupakan Taman Eden kita di bumi. Sudah, rumah tangga kita itu bisa seperti neraka saudara ya. Kalau di dalam kehidupan rumah tangga tidak ada kerukunan, yang ada adalah pertengkaran, saling menyalahkan, saling menyerang, saling menyakitkan. Seperti medan perang saudara sekalian, suasananya panas, suasananya tegang, tidak ada kebahagiaan. Dan cenderung saudara sekalian sisi rumah jadi tertekan. Nah, baik anak-anak juga tertekan, nanti jadi stres, tidak bisa potensi yang ada di dalam diri yang Tuhan sudah taruh tidak bisa berkembang maksimal. Tapi kalau rumah tangganya dibangun dengan baik, pastinya saudara, rumah tangga seperti Taman Eden ya, di mana ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kebahagiaan ya. Seperti rumah pesta, pastinya seperti itu. Biarlah kehidupan rumah tangga Anda berdua seperti Taman Eden di bumi ini. Senantiasa suasana pesta, ada sukacita, ada kegembiraan. Oleh sebab itu dari gereja memberikan sebuah kenang-kenangan bagi mempelai berdua, yaitu sebuah Alkitab. Alkitab yang dari gereja berikan bukan untuk disimpan, bukan ditaruh di lemari buku, tetapi dibaca
direnungkan dan dilakukan. Dibaca, direnungkan dan dilakukan. Oleh sebab itu saya ajak mempelai berdua, langsung aja buka di pita yang hitam. Ya, dari bawah. Suatu saat Tuhan Yesus ditanyai oleh orang-orang Farisi. Ya, orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat, orang yang belajar agama. Mereka sengaja bertanya kepada Tuhan Yesus. Ya, dari hukum-hukum yang Tuhan berikan melalui Musa, Tuhan memberikan 10 hukum Taurat. Mereka sengaja bertanya, dari 10 hukum Taurat mana yang paling penting? Ini pertanyaan yang menjebak saudara, ya, pertanyaan yang mencobai. Kalau Tuhan Yesus menjawab salah satu, maka mereka akan berkata berarti yang lain kurang penting. Sedangkan semuanya penting, tidak ada yang lebih penting, semua sama pentingnya. Maka jawab Tuhan Yesus, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan. Itulah hukum yang pertama dan yang utama. Hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara, dari firman Tuhan ini saudara, Tuhan berkata kepada kita semua, di atas dua hukum ini, pada dua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Hukum Taurat itu ada di kitab pertama saudara, Kejadian sampai Ulangan yang ditulis oleh Musa. Lalu kemudian kitab nabi-nabi semuanya saudara. Sampai dari Kejadian sampai Wahyu. Saudara yang dikasih Tuhan, dengan demikian saudara, Tuhan Yesus berkata, hanya pada dua hukum ini saja, seluruh hukum-hukum yang ada di dalam Alkitab diringkas hanya dua hukum ini saja. Jadi yang menjadi dasar dalam kehidupan kita saudara sekalian, standar kehidupan kita, dua hukum ini saja. Yang pertama dan yang utama, hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana kualitas hati kita, sikap hati kita di hadapan Tuhan. Apakah kita sungguh-sungguh kita percaya Tuhan itu ada? Apakah kita sungguh-sungguh memiliki hati yang takut akan Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan saudara? Nomor satu, hubungan kita dengan Tuhan. Kualitas hubungan kita akan menentukan kualitas kehidupan kita saudara. Jadi kualitas hubunganmu dengan Tuhan itu menentukan kualitas rohanimu. Saudara, bukan orang sekedar ke gereja. Banyak saudara orang ke gereja. Tapi apakah sungguh-sungguh mereka mencari Tuhan? Belum tentu saudara. Apakah mereka sungguh-sungguh takut akan Tuhan dan taat kepada firman-Nya? Tidak semua orang saudara. Tapi orang yang mengasihi Tuhan, dia membangun satu hubungan yang intim dengan Tuhan. Dia memiliki hati yang taat kepada Tuhan. Ketaatannya lahir dari kasih saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau taat karena takut hukuman, jadi seperti kewajiban. Nah saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana kita membangun hubungan kita dengan Tuhan? Salah satu Tuhan memberikan sarana bagi kita adalah melalui doa. Doa ini kita membangun satu hubungan dengan Tuhan. Seberapa banyak kita berdoa, seberapa intim kita berdoa. Saya tanya mempelai berdua, berdoa bagi Anda, apakah itu sebuah kewajiban? Bagaimana? Sebuah kewajiban atau bukan? Bukan, ya. Kalau kewajiban, kalau saudara menganggap doa itu sebuah kewajiban, berarti doa Anda terpaksa. Karena wajib bayar pajak. Itu tidak bisa ya tidak bayar saudara. Wajib, jadi ada rasa keterpaksaan. Wajib militer, wajib belajar, wajib absen. Itu ada satu keterpaksaan. Doa apakah merupakan sebuah kebutuhan? Jadi kalau kamu butuh sesuatu baru doa. Tidak butuh apa-apa, tidak doa kan? Doa itu harus menjadi sebuah kerinduan. Saudara, seperti orang pacaran. Orang pacaran itu tidak usah diminta dan tidak diwajibkan. Pacar tidak diwajibkan, kamu nanti harus datang jam 6 ya, setiap hari Sabtu harus datang jam 6 ya. Bukan suatu kewajiban, juga bukan suatu kebutuhan, tapi memang rindu. Tidak usah disuruh, tidak usah apa,
ada kerinduan untuk datang. Karena kasih saudara sekalian, maka Tuhan berkata, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi dan segenap kekuatan. Jadi ada satu kerinduan selalu senantiasa mendekat kepada Tuhan. Maka perintah firman Tuhan saudara sekalian, tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa saudara. Berapa kali? Dan ditentukan saudara. Tapi tetap itu adalah selalu, senantiasa, terus menerus kita berdoa. Dan saudara, doa itu meliputi kita memuji, menyembah Tuhan, membaca firman Tuhan. Intinya ketika kita membangun satu hubungan yang makin hari makin intim dengan Tuhan. Sehingga segala sesuatu yang ada pada Tuhan terimpartasi kepada kita. Segala sesuatu yang menjadi kehendak Tuhan itu terimpartasi di dalam kehidupan kita. Kita seringkali juga ya memuji Tuhan dan ayatnya juga ada saudara sekalian, aku mau seperti Kristus saudara. Bagaimana kita menjadi seperti Kristus? Ya ketika kita memiliki pergaulan yang terus intim dengan Tuhan. Maka nomor satu, hubunganmu dengan Tuhan seperti apa? Kita harus nyadari Tuhan terlebih dahulu mengasihi saya dan saudara. Bukan kita yang mengasihi Tuhan terlebih dahulu. Tapi Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Firman Tuhan berkata semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Saya dan saudara orang-orang berdosa. Tidak ada satupun orang yang benar di hadapan Tuhan. Semua yang lahir dari benih laki-laki dari Adam sampai manusia terakhir sudah jatuh dalam dosa. Saya dan saudara orang-orang berdosa. Mulai berdua demikian juga. Saya buktikan ya. Hukum yang kelima daripada 10 hukum Taurat. Hormatilah orang tuamu. Hormatilah orang tuamu. Papa mamamu hormati. Sama tanya Robert dan Stella. Ya, Robert dan Stella. Jujur ya, Robert, pernah kurang ajar sama papa mama? Berontak sama papa mama? Sering? Lumayan ya. Ya, Stella, pernah berontak sama orang tua? Pernah. Kurang ajar? Pernah. Nah, saya mau tanya, siapa yang ngajari kamu kurang ajar? Gak ada. Siapa yang ngajari kamu berontak? Iblis. Tidak ada, saudara. Itulah yang dikatakan firman Tuhan. Jadi anakmu besok, gak usah diajari. Nanti kurang ajar dengan kamu. Nanti berontak dengan kamu, saudara. Tabiat dosa itu sudah ada. Dari benih, dari laki-laki. Sudah bawa tabiat dosa. Gak usah diajari. Hukum yang ke-9, jangan berdusta. Kalian pacaran berapa lama? Saya 8 tahun. Berapa? 8 tahun. 8 tahun. 8 tahun. Dikalikan 365 hari, sudah hampir 3.000 hari. Oh ya, hampir 3.000 hari. Lebaran kisah cintamu, kisah pacaranmu. Ya, 8 tahun kisah pacaranmu. Saya mau tanya Robert, selama 8 tahun pacaran, pernah enggak kamu bohong sama Stella? Pernah. Pernah. Stella pernah? Pernah. Pernah. Kamu kawin dek pembohong loh. Saudara sudah jadi suami istri. Hidup bersama-sama satu rumah. Satu kamar. Satu tempat tidur. Bahkan satu selimut. Ada yang di sini jadi suami berani berkata, aku tidak pernah bohong sama istri. Lalu juga istri berani berkata, aku tidak pernah bohong sama suami. Ternyata tidak ada yang berani, saudara. Pendeta ditanya, iya tidak berani. Saudara ya, siapa yang ngajari kita bohong? Tidak ada. Tabiat dosa sudah ada. Maka kalau firman Tuhan berkata, semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Dan upah dosa adalah kematian. Maka semua manusia akan mengalami kematian. Oleh sebab itu kasih Allah yang begitu besar. Karena tidak ada satupun manusia yang benar. Maka firman-Nya menjadi sama dengan manusia, yaitu Tuhan Yesus. Dia yang tidak berdosa. Karena dia bukan benih dari laki-laki. Jadi tidak ada tabiat dosa. Tapi dia tidak berdosa, dia menanggung dosa seisi dunia. Mulai dari Adam sampai manusia terakhir. Semua dosa manusia, Tuhan Yesus tanggung di atas kayu salib. Jadi pada saat Robert dan Stella, ketika engkau bertobat terima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat, engkau harus sadar. Engkau dibeli dengan harga yang mahal, yaitu dengan darah dan nyawa Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan berkata, kau berharga di mataku. Allah berkata, kau berharga di mata Tuhan.
hanya mereka yang dibeli oleh Tuhan, yang mereka bertobat menerima Yesus, maka dia berharga di mata Tuhan. Seperti Anda, kalau membeli sesuatu yang sangat amat mahal, pasti itu sangat berharga bagimu. Tapi kalau saudara belinya murahan saudara, itu tidak terlalu berharga. Jadi kalau sadar bahwa hidupku sudah dibeli oleh Tuhan, berharga di mata Tuhan. Pasanganku juga berharga di mata Tuhan. Rumah tanggaku berharga di mata Tuhan. Besok anak-anakmu ketika engkau serahkan pada Tuhan, mereka berharga di mata Tuhan. Jadi kita berharga itu dari pihak Tuhan yang menilai, yaitu dari Tuhan sendiri ketika dia beli kita. Jadi ketika engkau sadar bahwa hidupku, keluargaku milik Tuhan, bagi kemuliaan Tuhan. Nomor satu, hubungan kita dengan Tuhan. Oleh sebab itu, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Nomor satu, hubungan kita dengan Tuhan. Jadi Robert, kalau engkau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kalau engkau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, engkau akan jadi suami yang mengasihi istri dan anak-anak. Engkau akan jadi suami yang berjuang untuk keluargamu. Engkau akan berjuang untuk kebahagiaan rumah tanggamu. Dan engkau akan jadi suami yang setia. Dan kalau engkau bekerja, engkau juga akan jadi orang yang jujur. Demikian juga Stella, kalau engkau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, maka engkau akan jadi istri yang mengasihi suami dan anak-anakmu. Dan engkau akan berjuang untuk kebahagiaan rumah tanggamu, engkau akan jadi istri yang setia. Dan kalau engkau bekerja, engkau jadi orang yang jujur. Kuncinya nomor satu, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Jadikan Tuhan pusat hidup kita, Alkitab menjadi sumber kebenaran. Dan ketika kita meletakkan Tuhan di atas segala sesuatunya, maka Tuhan akan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Yang kedua, kalau kita ingin bahagia, kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Siapa sesama kita? Siapa sesama kita? Semua orang, ya. Sesama kita, semua orang. Jadi orang Kristen Tuhan menghendaki kita semua mengasihi semua orang. Semuanya, termasuk yang menfitnah kita, yang merugikan kita, menipu kita, menjelek-jelekan kita, menggosipi saudara sekalian, memperlakukan kita, membuli dan sebagainya. Tetap Tuhan berkata, kasihlah semua manusia. Jadi orang Kristen tidak boleh punya dendam, tidak boleh punya akar kepahitan. Maka Tuhan berkata, harus mengampuni. Kasih itu mengampuni. Tuhan terlebih dahulu sudah mengampuni kita. Maka firman Tuhan berkata, jikalau kamu tidak mengampuni, maka Bapamu di surga juga tidak mengampuni. Harus mengampuni saudara. Dan terutama saudara sekalian, orang yang paling bisa melukai hati kita adalah justru orang-orang paling dekat dalam hidup kita. Orang-orang yang kita percaya itu yang paling bisa melukai hati kita, yang paling melukai dalam hidup kita. Maka Tuhan berkata, ampuni mereka. Dalam membangun rumah tangga bisa terjadi perselisihan, salah paham, bisa saling melukai. Tapi Tuhan mengajarkan pada kita, mengampuni. Dan buang semua kepahitan, kegeraman, kemarahan dari hatimu. Buang itu semua. Baru engkau bisa bahagia saudara. Dalam membangun rumah tangga bisa terjadi ya berbagai masalah, bisa berbeda pendapat, beda keinginan, terus bisa terjadi salah paham, sengaja atau tidak sengaja, sempat kata-kata kita melukai hati pasangan kita, mungkin juga perbuatan kita bisa juga mengecewakan. Tapi satu hal, tetap kita mengampuni. Buang itu semua, baru bisa bahagia. Apa yang Tuhan perintahkan, ajarkan, itu untuk kebahagiaan. Jadi satu kali dalam kehidupan rumah tangga saya, kebetulan saya dan istri saya itu sama saudara. Tipenya pendiam, gak suka ngomong. Ada masalah, gak suka bicarakan dan sebagainya. Ini orang tipe pendiam, introvert ya. Jadi saya dalam membangun rumah tangga memang tidak banyak bicara. Waktu pacaran saya juga tidak banyak ngomong-ngomong cerita macam-macam saudara. Tapi senang, berdua itu senang. Duduk bersama-sama itu senang saudara ya. Itu namanya cinta saudara. Itu senang dekat saudara ya. Nah saudara setelah berjalan sekian tahun, karena kita itu pendiam sehingga ada masalah cuma disimpan. Menurut peneliti saudara, itu sirkulasi menyimpan ya. Kekecewaan itu sirkulasi 7 tahun itu meledak.
akan meledak. Jadi kalau didiam-diamkan 6 tahun, 7 tahun itu akan meledak. Kalau meledak ya sudah, seperti kalau misalnya yang perempuan sudah tidak tahan, dia ngomong sudah, pulangkan aku saja sudah, atau minggat sudah sekalian. Nah itu sudah meledak dan tidak tahan. Ya sudah di saat kurang, kalau tidak salah di tahun yang ke-6, wah itu benar-benar hati saya tidak penak saudara, dan saya tahu istri saya juga tidak senang saudara. Dari tidak perlu ngomong tapi dari raut mukanya kan kelihatan saudara. Lalu kalau kita ngomongan itu ketus gak enak saudara. Kalau pagi misalnya saya ajak makan, mau makan di mana? Terserah. Terserahnya ada jengkel seperti itu ya saudara ya. Bukan terserah yang baik tapi terserah. Nah kalau saya sudah begitu sudah tahu, wah istri saya jengkel gitu. Saya pasti ngajak makan yang saya tahu istri saya suka. Kalau enggak kesukaan saya dia tidak suka, wah tambah jengkel. Tambah tidak mau makan nanti. Nah saya seperti itu. Nah saudara suatu saat saya dengar firman Tuhan, ya. Di suatu gereja itu antara pendetanya dengan majelisnya juga seperti itu. Seperti ada gap. Ya. Ada sesuatu yang menjadi penghalang mereka sehingga tidak ada kerukunan, tidak bisa kerjasama, seperti saling menilai yang tidak baik. Akhirnya pendeta itu mengumpulkan semua majelisnya, lalu dia mulai mengutarakan, dia mulai doa minta tolong Tuhan, dan mulai pendeta itu memulai dulu, terbuka kepada para majelisnya pelayan Tuhan. Kamu kenapa? Kurang saya apa? Seperti itu. Wah saudara dia cerita, lah saya terus sadari itu untuk saya. Saya juga mau menyelesaikan masalah saya dengan istri saya. Pulang dari sana saudara, malamnya saya undang istri saya, anak-anak tidur saya undang di luar supaya anak tidak dengar. Nah, saya mulai saudara. Saya minta maaf terlebih dahulu ya. Saya sudah jadi suami mungkin dalam 6 tahun atau 7 tahun waktu itu ya. Saya minta maaf. Mungkin banyak hal saya telah melukai kamu. Banyak hal saya mengecewakan kamu. Tapi aku tidak ngerti. Ngomong saya suruh. Kamu bicara. Dia diam. Bicara. Aku tidak marah. Omong. Keluarkan semua. Dia sambil nangis keluarkan. Kadang-kadang sepele-sepele saudara. Yang tidak sadari, tidak saya pikirkan seperti itu. Dia merasa seperti tidak diperhatikan. Dia cerita. Kamu kok jarang ngomong di aku. Kalau dengan yang lain ngomong, kamu ngomong. Kalau saya di sekretariat terus ngomong dengan yang lain. Dia itu merasa tidak diperhatikan. Wah, jadi baru sadar saya. Lah terus saya ngomong. Saya itu ngomongan dengan mereka karena memang diajak ngomongan. Mereka lebih dulu ngejak ngomongan. Saya tidak jarang memulai saudara. Selalu orang lain mengajak ngomongan, baru saya ngomongan. Nah kita ini pendiam. Oh dia juga sadar saudara. Oh jadi seperti itu. Wah plong saudara, begitu tuh selesai semua, dia keluarkan semua, saya juga plong saudara, ya keluar semua plong. Wah malam itu jadi jauh lebih indah ya saudara. Hatinya plong saudara, kasih itu mengalir kembali. Sejak itu tidak ada masalah lagi saudara. Jangan nyimpen saudara ya, selesaikan, terbuka saudara sekalian. Ngomong, jadi kalau sudah menikah sekian lama, gimana kamu bahagia enggak dengan aku kurang apa, ngomong gitu saudara ya. Tapi jangan dengan suasana marah kalau dia ngomong gini, jangan bela diri. Tapi kayaknya ngerti toh, kamu sudah tahu toh, saya sifatnya gini. Ya itu enggak bukan begitu. Ya harus belajar, saya belajar untuk mengubah. Ya, tolong doakan saya. Oh senang saudara. Mesti seperti itu. Bangun hubungan sesama, terutama suami istri. Ketika engkau hubungan suami istri, itu menentukan kualitas kehidupan pernikahanmu. Kalau hubungan suami istri itu rukun harmonis saudara, kualitas pernikahannya baik. Pasti harmonis dan indah saudara sekalian. Tapi kalau hubungannya tidak baik, banyak pertengkaran, ya itu suasana rumah tangganya tegang. Jadi kasihlah samamu seperti dirimu sendiri, ampuni. Nanti di dalam bekerja demikian juga. Ketemu atasan yang otoriter, terlalu nekan, belajar mengampuni, belajar buang itu semua. Jadi engkau kerja tetap senang saudara. Ketika engkau melihat bawahanmu yang kerjanya leda-lede, kerjanya tidak sungguh-sungguh, kamu buat jengkel. Ya sudah ketika saudara tegur, nasihati, ya sudah setelah itu jangan dipikirin. Plong hati saudara. Kalau tidak bisa diubahkan ya besok kalau ada pengurangan tenaga kerja kamu saya keluarkan duluan. Kan gitu saudara ya. Iya betul, kalau tidak menjadi berkat ya seperti itu saudara. Jadi saya punya teman saudara,
Saya itu disuruh terus loh. Saya dikasih tugas terus, dikasih tugas yang baru, kasih tugas yang baru. Temanku ada temanku yang lebih banyak waktunya tidak dikasih. Saya ngomong, tidak usah. Kamu tidak usah berontak. Kalau kamu bisa kerjakan, kerjakan sebaik mungkin. Karena kamu bisa dipercaya. Sehingga pimpinanmu ngasih kerjaan, karena kamu memang bisa kerjakan, bisa menyelesaikan. Maka kamu ditambahi. Nanti kalau ada apa-apa, misal perusahaan itu hendak mengurangi tenaga kerja, tidak ada yang kamu tidak akan dikeluarkan. Bahkan ketika kamu pamit mau, Pak saya mau resign, oh saudara pasti ditahan. Tidak mungkin saudara ya. Tapi yang banyak dibiarkan dan dikasih kerjaan, oh minta resign, oh ya saya tanda tangan mana sini, tak tanda tangan. Kalau tidak jadi berkat, mana sini tak tanda tangan. Kalau sudah jadi berkat, saudara akan ditahan. Saudara pasti akan dipromosikan. Jadi yang penting gitu saudara ya. Hidup itu seperti itu saudara. Dengan sesama kita jadi berkat. Pasti kita itu dibutuhkan, dicintai. Sama, nanti kalau setelah ya sudah baru rumah tangga, lalu ada di warga ya pasti ada pertemuan RT RW, saudara sekalian, ada kumpulan ibu-ibu, saudara PKK, ada datang. Kalau engkau jadi orang yang jadi berkat, pasti nanti-nantikan. Itu mana, Bu Stella kok udah datang ya, Bu Stella kok udah datang gitu saudara ya. Karena jadi berkat, suka bawa makanan atau apa saudara. Tapi kalau tidak disenangi, itu kok bisa datang? Siapa yang beritahu? Nah, kalau bisa jangan diberitahu. Jadi dalam hidup itu gitu seperti itu saudara. Kalau sudah jadi pribadi yang disenangi, sudah jadi berkat. Kalau sudah disingkiri saudara, tidak disukai, berarti Anda menjadi problem ya masalah, troublemaker, suka bikin masalah, tidak disukai. Nah kita perlu saudara di hadapan Tuhan, kita disukai Tuhan dan disukai sesama kita. Karena hidup di dalam kasih Tuhan. Amin. Nah, tegakkan kasih. Bisa dibuka di Kolose. Ini sudah saya kasih batas kertas. Di 1 Korintus 13 yang ada kertasnya. Kalau itu ya. 1 Korintus 13. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Kasih tidak mementingkan diri sendiri. Kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain. Jadi saudara yang dikasih Tuhan itu, kasih itu apa? Kasih itu sabar. Nanti dalam membangun rumah tangga kita menghadapi pasangan kita ada hal-hal yang seringkali membuat kita jengkel. Contoh sederhana saja, misalnya Robert ini ya, biasa misalnya ya pria itu seringkali agak tidak tertib. Agak suka sesuka-sukanya ya, kebiasaan. Misalnya pulang rumah, kalau biasa di rumah pulang rumah langsung pinggir pintu, sepatu atau sandal lempar di situ ya. Seperti itu jadi kebiasaan. Sedangkan Stella orangnya rapi, sudah beli rak sepatu, sudah ditaruh dekat pintu. Ya seperti biasa, Robert pulang, shoot gitu, masuk saja. Lalu Stella lihat, kok tuh loh sepatu sandal itu taruh rak sepatu. Oh ya, besok ya gitu lagi. Besok ya gitu lagi, sudah enggak ketahuan ya gitu. Nanti Stella yang ngambil, ini koko ini nganyel, lama-lama jengkel saudara. Ya harus belajar saudara, terima. Untuk mengubah kebiasaan bukan sesuatu yang mudah, butuh waktu. Tapi setelah pelan-pelan nanti juga bisa berubah. Ya dulu saya ketika waktu masih pacaran saudara ya, saya kalau pergi sukanya baju itu di luar dan kelihatan kurang rapi. Ke gereja ya gitu-gitu aja. Ketika pacaran saya ditegur. Ke gereja ya rapi begitu ya. Baju dimasukkan. Terus kemudian sering pakai sandal ke gereja. Pakai sepatu. Bagi saya itu udahlah. Ke gereja itu Tuhan tidak lihat saya pakai sepatu apa sandal. Tapi kan orang lain melihat. Tapi setelah saya mengikuti sedikit demi sedikit, akhirnya saya berubah. Setelah berubah, saya lebih senang rapi daripada tidak rapi. Jadi seperti itu, nanti ketemu. Nah itu sabar, murah hati, ya, tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak mementingkan diri sendiri. Kalau ingin Tuhan juga memberikan prinsip bagaimana kita membangun rumah tangga. Nah itu pita yang merah. Kolose pasal 3. Kolose pasal 3 ayat yang ke-14. Di atas semuanya kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan.
Jadi dari firman Tuhan ini, kasih bukan uang, bukan jabatan, bukan hal-hal yang lain, tapi kasih Kristus itu yang menjadi pengikat, yang mempersatukan, menyempurnakan. Kasih Kristus, kasih agape, kasih yang dari Tuhan. Yang sumbernya dari Allah sendiri, bukan dari kita. Hanya butuh, kita harus ketika kita mau memiliki kasih agape, hanya ketika kita bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, baru kita punya kasih agape. Dalam dunia ini ada orang baik, ya saudara sekalian, orang yang derma, orang yang suka menolong orang lain. Kalau ada bencana ngasih sembako begitu banyak, bahkan rela memberikan uang begitu besar, saudara sekalian. Itu adalah kasih filia, kasih kemanusiaan, kasih persaudaraan, bukan kasih agape. Kasih agape hanya dari Tuhan, yaitu dari Tuhan Yesus yang memiliki. Ketika kita bertobat, barulah kita memiliki kasih agape. Nah inilah yang Tuhan katakan, yang mengikat, yang mempersatukan Anda berdua adalah kasih Kristus. Itu yang mengikat Anda, bukan cintamu, tetapi kasih Kristus. Bukan kasih filiamu, bukan kasih storge, tapi kasih Kristus yang mengikat Anda berdua. Lalu prinsip yang Tuhan berikan, yaitu Kolose 3:17, dikatakan demikian. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Jadi kembali, yang pertama adalah hubungan kita dengan Tuhan. Apapun yang kau katakan, apa yang kau perbuat, biarlah itu mendatangkan ucapan syukur. Ya. Jadi segala yang kita katakan, kita lakukan sehingga orang lain itu bersyukur, berterima kasih. Karena kita sudah jadi berkat. Lalu kemudian hubungan dalam kehidupan rumah tangga, ayat yang ke-18. Hai istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Perintah Tuhan kepada istri-istri, tunduk kepada suami. Tunduknya seorang istri adalah karena dia kagum dengan suaminya, karena dia mencintai suaminya, karena dia bangga dengan suaminya. Istri yang tunduk karena bangga, karena dia kagum dengan suaminya, maka dia bisa bahagia. Dia bisa menikmati hidup rumah tangga, dia bisa bergairah dengan suaminya, dia bisa mesra. Begitu seorang istri tidak lagi menghargai suaminya, tidak lagi kagum dengan suaminya, dan dia mulai mandang rendah suaminya sejak saat itu. Dia tidak bisa bergairah dengan suaminya. Dia tidak bisa melayani suaminya dengan baik. Dia tidak bisa mesra, saudara. Dan dia akan dalam kekecewaan. Kalau itu kekecewaan berlanjut, berlarut-larut, akhirnya dalam penyesalan. Dan sejak saat itu dia menciptakan kehidupan rumah tangga, menciptakan kehidupan dirinya sendiri tidak bahagia. Ya, dia menciptakan kesengsaraan sendiri, penderitaan. Karena kecewa terus. Kenapa ya aku menikah dengan dia? Kenapa aku jadi menikah dengan dia? Apa yang ku cari dia? Saudara. Itu akan menjadi penderitaan. Tetapi ketika engkau tetap bangga, kau tetap menghargai suamimu, kau bahagia dan kau menikmati hidup rumah tanggamu. Pasti ya suami kita, pasangan kita pasti ada kekurangannya. Tapi belajarlah lihat sisi yang baik. Lalu prinsip yang kedua, hai suami kasihlah istrimu, jangan berlaku kasar terhadap dia. Ya. Suami mengasihi istri. Kalau ingin bahagia seorang laki-laki, saudara sekalian jangan jadi suami yang keras, otoriter. Ya memang seisi rumah bisa tunduk, bisa takut, tapi tidak membuat suasana rumah tangga nyaman. Seorang suami harus menjadi suami yang mengayomi seisi rumah, sehingga suasana rumah tangga itu tentram, ada damai, ada sukacita. Seisi rumah tidak takut, tapi ada kebahagiaan. Dan kemudian prinsip yang ketiga, anak-anak hormatilah orang tuamu. Kalian kalau sampai hari ini sebagaimana adanya, tidak lepas pengorbanan orang tuamu. Yang sudah berjuang, membesarkan, mendidik, kalau sampai hari ini, karena semuanya adalah pengorbanan orang tua. Kalian tidak bisa membayar pengorbanan dari orang tua. Kamu tidak bisa bayar pikiran orang tua, perasaannya, tenaganya, perjuangannya, tidak bisa. Hanya Tuhan berkata, hormatilah orang tuamu supaya engkau panjang umur dan bahagia. Lalu prinsip yang keempat, ketika Tuhan mengaruniakan anak, maka orang tua mempunyai tanggung jawab, didik anakmu di dalam takut akan Tuhan, sehingga mereka menjadi anak-anak ilahi. Anak-anak yang takut akan Tuhan. Itulah yang Tuhan rindukan, generasi-generasi ilahi. Maka ketika engkau punya anak, didik anakmu dalam kasih dan disiplin. Kalau engkau tegakkan 4 prinsip ini, istri tunduk kepada suami, suami mengasihi istri, anak menghormati orang tua. Dan ketika jadi bapak yang mendidik dalam kasih dan disiplin. 4 hal ini kau lakukan, maka rumah tanggamu akan menjadi kokoh. Dan ketika engkau menomorsatukan Tuhan, mengundang Yesus masuk dalam rumah tanggamu, masih rumah tanggamu di dalam anugerah berkat Tuhan dan bahagia. Amin. Saya sudah mempelai berdua bangkit berdiri. Saling berhadapan,
saling berpegangan tangan dengan iman, dengan percaya bahwa orang yang ada di hadapanmu adalah pemberian Tuhan yang terbaik. Terimalah satu dengan yang lainnya sebagaimana adanya. Ada kelebihan, ada kekurangan, tapi belajarlah melihat sisi yang baik. Dan dalam pernikahan ada panggilan, adalah kalian saling mengasihi, saling menolong, saling membangun, saling menguatkan, saling menghibur, saling menasihati di dalam Tuhan. Sebelum kalian dipersatukan terlebih dahulu kalian berdua akan saling menyatakan ikrar janjimu di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Saya Anda berdua untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada di dalam surga, saat ini dua insan yang kau kasih, Robert Sumanto dengan Stella Ika Putri Indra, mereka berdua saling berhadapan dalam hadirat-Mu. Mereka berdua akan saling menyatakan ikrar janji mereka. Biarlah Engkau menjadi saksi di antara mereka berdua. Dan oleh pertolongan-Mu Roh Kudus mereka dapat mengenapi setiap ikrar janji mereka. Kami serahkan Tuhan ikrar janji dan tukar cincin ini dalam kasih anugerah berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Saya beri kesempatan untuk mempelai berdua saling menyatakan ikrar janji-Mu di hadapan Tuhan. Pada saat Engkau membacakan ikrar janji dengan kesadaran Tuhan sendiri menjadi saksi di antara Anda berdua. Dan oleh pertolongan Roh Kudus Anda berdua dapat menggenapi setiap ikrar janji. Kami berikan terlebih dahulu kepada mempelai pria Robert Sumanto. Silakan. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya Robert Sumanto menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Stella Ika Putri Indra yang berada di depan saya ini mulai saat ini menjadi istri yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia mengasihimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya, membimbing dan melindungi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita. Yaitu sebagai suami yang takut akan Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan, demikianlah saya berjanji. Amin. Demikian kita bersama-sama telah mendengar ikrar janji dari mempelai pria. Saya berikan kesempatan kepada mempelai putri Stella Ika Putri Indra. Silakan. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya Stella Ika Putri Indra menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Robert Sumanto yang berada di depan saya ini mulai saat ini menjadi suami saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia tunduk kepadamu seperti jemaat tunduk kepada Kristus, menolong dan mendampingi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai istri yang takut akan Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikianlah saya berjanji. Amin. Demikian kita bersama-sama telah mendengar ikrar janji dari mempelai berdua. Kepada mempelai berdua, ingatlah bahwa Anda berdua telah saling menyatakan ikrar janjimu di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Ikrar janji itu bisa disimpan dengan baik-baik. Demikian juga mempelai berdua mengungkapkan cinta kasih melalui penukaran cincin. Cincin ini dibuat dari emas melambangkan kemurnian dan dibuat melingkar tidak ada ujung pangkalnya. Biarlah ini merupakan ungkapan cinta kasih dari mempelai berdua, saling mencintai dengan cinta kasih yang murni yang tulus dari sekarang sampai selama-lamanya. Saya beri kesempatan terlebih dahulu kepada Robert, kenakan cincin cinta kasihmu, bahwa engkau akan mencintai dan mengasihi Stella dari sekarang sampai selama-lamanya dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Ya, saling berpandangan. Demikian juga saya beri kesempatan kepada Stella, kenakan cincin tan kasihmu bahwa engkau akan mencintai dan mengasihi Robert dengan kasih Kristus dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikian mempelai berdua telah saling menyatakan ikrar janji dan tukar cincin. Tibalah saatnya bagi mempelai berdua untuk sujud di hadapan Tuhan. Inilah saat yang terpenting dengan iman, dengan percaya bahwa Tuhan sendiri hadir di antara Anda berdua. Dan tangan yang penuh dengan kasih menyatukan mereka dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati.
Abraham mempelai berdua, serahkan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bangkit berdiri, kita satukan hati, kita serahkan mempelai berdua sepenuhnya pada Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Tuhan, atas kehendak dan ketetapan-Mu, bagi dua insan yang Kau kasih, Robert Sumanto dengan Stella Ika Putri Indra, mereka berdua saat ini sujud di hadapan-Mu. Biarlah tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan berkat menyatukan mereka dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, dalam kuasa dan otoritas-Mu, segala kuasa yang hendak menghalangi, merintangi dan mencuri berkat-berkat-Mu, kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kutuk dari nenek moyang leluhur dan orang tuanya kami patahkan dalam nama Yesus. Kutuk kemiskinan, kutuk kegagalan, kutuk sakit penyakit, kutuk kemandulan, kutuk perceraian kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, ampunilah mereka berdua, sucikan dan kuduskan. Biarlah segala berkat ini turun atas mereka berdua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diteguhkan, dikuduskan dan diberkati pernikahan Robert Sumanto dengan Stella Ika Putri Indra di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati Robert Sumanto, jadikan dia suami yang takut akan Kau, suami yang mengasihi istri dan anak-anaknya, suami yang bertanggung jawab atas rumah tangganya, suami yang setia. Tuhan berkati seluruh hidupnya, apapun yang dia kerjakan, Tuhan Kau membuatnya berhasil dan beruntung. Tuhan urapi dengan pengurapan imam, sehingga menjadi kepala rumah tangga yang berkenan di hadapan-Mu. Tuhan berkati Stella Ika Putri Indra, jadikan dia istri yang takut akan Kau, istri yang mengasihi suami dan anak-anaknya, istri yang menjadi penolong pendamping yang setia. Tuhan berkati seluruh hidupnya, apapun yang dia kerjakan, Tuhan Kau membuatnya berhasil dan sukses. Melalui kehidupannya, anggur yang manis mengalir dalam kehidupan rumah tangganya, membawa kebahagiaan dan sukacita. Tuhan berkatilah rumah tangga ini dengan segala berkat-berkat yang telah Tuhan janjikan. Melalui leluhur kami, Bapak Abraham, Ishak, Yakub, turun atas mereka. Diberkatilah rumah tanggamu dengan berkat-berkat rohani, roh takut akan Tuhan, dengar-dengaran firman Tuhan dan taat melakukan firman Tuhan. Diberkati dengan berkat-berkat jasmani, kesehatan, sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Diberkati dengan keturunan ilahi, anak-anak yang menyukakan orang tua, yang berguna bagi bangsa dan negara. Diberkati dengan berkat-berkat materi, kekayaan, kelimpahan dan kehormatan. Diberkatilah Kau dimanapun Kau berada. Keluar masuk-Mu Tuhan menyertai dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan Shekinah glory ada dalam rumah tanggamu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan mempelai berdua bangkit berdiri. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian mempelai berdua telah sah menjadi suami istri di hadapan Tuhan dan jemaat-Nya. Silakan mempelai berdua kembali ke posisi semula. Silakan Robert untuk membuka cadarnya, saling berhadapan. Silakan
Sebagai simbol keterbukaan, sejak hari ini kalian berdua terbuka satu dengan yang lainnya dan tidak menjadi malu. Keterbukaan menghindarkan kesalahpahaman dan tidak memberi kesempatan pada iblis. Silakan dibuka. Sejak saat ini Anda berdua terbuka satu dengan yang lainnya dan tidak menjadi malu. Kalau smartphone-nya di password, pasangannya harus tahu passwordnya. Kalau punya rekening masing-masing juga terbuka di dalam keuangan. Ya. Silakan Stella pegang pundak Robert dan Robert pegang pinggang Stella. Robert, Stella yang kau pegang pinggangnya adalah wanita yang akan menemani kau hidup bersama-sama. Demikian juga Stella, pundak Robert yang kau pegang adalah pria yang akan menemani kau hidup bersama-sama sampai salah satu dipanggil oleh Tuhan. Silakan Robert memberikan ciuman yang manis kening pipi kiri kanannya. Kening pipi kiri kanannya ya. Ya. Gantian Stella yang mencium suami, silakan. Tidak apa-apa, tapi bibir istri tidak apa-apa ya. Kalau bibir yang lain tidak boleh. Ya. Bagaimana Robert dan Stella, Anda senang? Ya silakan, mau ciuman lagi boleh kok. Ya, dari gereja akan memberikan akte Anda berdua sudah sah di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Ya. Bisa ditaruh dulu. Silakan, Robert dan Stella maju sedikit. Ya. Tetap saling berhadapan. Ya. Silakan Robert dan Stella, kalian sudah jadi suami istri. Ungkapkan kepada kita semua bahwa kalian adalah suami istri. Ya. Gini. Istri saya Stella, Stella istri saya. Kalau tidak Stella, bukan istri saya. Iya, sekarang ganti Stella. Suami saya Robert. Robert suami saya. Kalau tidak Robert, bukan suami saya. Iya. Ya, mempelai berdua telah menyatakan mereka adalah suami istri. Ya, ini papa mamahnya Robert. Ya, bisa berdiri sebentar. Pernikahan adalah sebuah perjalanan. Bagi mempelai berdua hari ini awal perjalanan kehidupan mereka. Hari ini lebaran pertama kisah kehidupan pernikahan Anda adalah akte pemberkatan. Nanti disusul akte catatan sipil. Lalu Tuhan memberikan hidup bersama-sama. Dan ini papa mama. Ya. Sudah berapa tahun hidup bersama-sama? 34 tahun. Ya, 34 tahun yang lalu. Masih sisa berapa tahun tidak tahu. Tapi dibangun dengan lebih baik. Sehingga menjadi sebuah kisah kehidupan rumah tangga yang baik. Robert, jujur ya. Papa mama ini rukun apa banyak ributnya? Gak usah dijawab. Paling tahu adalah anak. Besok demikian juga. Anakmu paling tahu. Bagaimana kau membangun rumah tangga? Bagaimana hubungan suami istri? Anakmu paling tahu. Kamu di luar bisa berpura-pura, tapi anakmu tahu. Sudah 34 tahun hidup bersama. Dulu dijodohkan apa dapat sendiri? Dapat sendiri. Oh, dapat sendiri. Ketemunya di mana? Ya, Oh, Jogja. Ketemunya di Jogja. Di mana
Jogja kan luas. Di kampus kah, di tempat kerja atau di mana? Oh, di rumahnya dia. Kok berani kok? Kok berani datang ke rumahnya dia? Ada yang bawa atau enggak? Oh, masih ada hubungan saudara. Jadi gitu. Iya. Sudah 34 tahun bersama-sama ya. Masih sisa berapa tahun enggak tahu. Silakan dari saling berhadapan. Ya. Silakan ucapkan terima kasih sama istri dulu. Nih, pegang. Enggak usah salaman, kayak orang kenal aja sih. Ya, ucapkan terima kasih sama. Ya sudah itu kok. Ya, terima kasih Ling. Kita sudah bersama selama 34 tahun. Iya, silakan istri ucapkan terima kasih sama suami. Terima kasih juga kamu sebagai suamiku sudah mendampingi aku 34 tahun. Dengan segala senang duka kita selalu bersama. Iya, sudah 34 tahun ya. Terima kasih satu dengan yang lain. Silakan kau istri dicium. Oh silakan. Oh sah-sah. Ya silakan dicium yang mesra. Iya. Iya. Anak suka melihat papa mamahnya rukun. Cucu suka lihat opa omanya rukun. Dan semua orang sebenarnya suka melihat sebuah kerukunan. Silakan duduk. Silakan Robert dan Stella ucapkan terima kasih sama papa mama. Ya. Nanti. Silakan Robert ucapkan terima kasih sama papa mama. Papa, Mama, terima kasih sudah membesarkan Robert sampai sebesar ini, sudah mendidik Robert sampai sebesar ini. Robert minta doa restu untuk kedepannya, untuk keluarga Robert dan Stella bisa lebih baik kedepannya dalam segala hal. Ya, pokoknya saya Robert terima kasih dan minta doa restu untuk Papa Mama. Iya. Silakan papa atau mama mau ngasih nasihat, silakan. Ya, Obed anakku, mama papa merestui kalian dan kami mendoakan kalian selalu langgeng sampai kaki ninen, membina rumah tangga bersama, selalu saling mengisi dan menghargai. Ya. Dan kamu sebagai laki-laki jadilah laki-laki yang layaknya laki-laki. Dan kamu Lala jadilah istri yang bisa dipercaya suami. Dan jadilah seorang ibu yang setia dan tangguh untuk keluargamu. Iya. Silakan mempelai sungkem sama orang tua. Doa restu orang tua sangat besar anugerahnya. Di dalam doamu kau sebut namaku, di dalam harapmu kau Ya orang tua boleh dicium, dipeluk orang tuanya still. Ya. di dalam segala namaku di hatimu. Silakan. Tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan Doa restu orang tua sangat besar anugerahnya. kasih Menjadi bekal bagi mempelai berdua dalam membawa rumah tangga. pengorbananmu Silakan mempelai datang pada orang tuanya Stella di hadapan mama. untuk kebahagiaan. Ya, Stella yang bersama di hadapan mama. Ya. Silakan Stella ucapkan terima kasih sama mama. Mama,
Lala makasih sama Mama sama UU. Udah besarin Lala jadi wanita yang kuat dan tangguh. Sampai hari ini Lala boleh menikah sama Robert. Mungkin Lala masih banyak kekurangan, masih suka ngecewain Mama sama UU. Tapi kasih Mama sama UU gak pernah habis buat Lala sama Obed. Lala sama Obed minta doa restu untuk membangun rumah tangga kami yang baru ya Mah, ya U. Lala berharap Mama sama UU panjang umur, temenin Lala sama Robert sampai besok-besok. Makasih Mama UU. Ya, Mama mau ngasih nasihat? Terima kasih Lala, Robert, selamat menempuh hidup baru, selalu sehati dalam segala tindakan, perbuatan, selalu satu hati. Mama berterima kasih atas hari ini kalian menunjukkan hari bahagia kepada Mama dan kepada UU. Kami bangga dengan kalian. Terima kasih. Ya, silakan mempelai sungkem sama orang tua. Terima kasih Ayah dan Ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru, tetes air mata yang kau tabur dituai bahagia. Tetes air mata yang kau tabur dituai bahagia. Silakan duduk mempelai berdua. Kepada mempelai berdua, Robert Sumanto dengan Stella Ika Putri Indra, dengarkan firman Tuhan. Sejak hari ini kamu bukan lagi dua tetapi satu. Dan apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan. Hormatilah pernikahan yang kudus di dalam takut akan Tuhan. Jagalah di dalam kesetiaan dan kekudusan, karena Anda berdua harus bertanggung jawab kepada Tuhan yang mengaruniakannya. Kepada kedua orang tua, lepaskanlah otoritasmu atas anak-anak, berikanlah kesempatan bagi mereka untuk membangun rumah tangga mereka sendiri. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah menyelesaikan pemberkatan nikah pada siang hari ini. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan akhiri di dalam doa. Oh ya, sebelum kita doa sebentar, silakan mempelai berdua untuk memberikan persembahan sulung. Ya, menghadap ke kamera ya. Persembahan sulung sebagai tindakan iman, hidup baru bersama-sama mengawali dengan mengucap syukur. Dengan hati yang penuh rasa syukur, dengan sukacita membawa persembahan sulung, dan biarlah menjadi benih ilahi, benih yang diberkati.
Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu sepanjang ibadah pemberkatan nikah dari dua insan yang Kau kasih, Robert Sumanto dengan Stella Ika Putri Indra. Kembali kami serahkan bahtera rumah tangga mereka di dalam kasih anugerah berkat-Mu. Tuhan berkati senantiasa perjalanan kehidupan mereka dan segala yang baik datang dalam kehidupan mempelai berdua. Tuhan berkati segala apa yang dikerjakan, juga Tuhan karuniakan keturunan ilahi. Kami juga berdoa untuk kedua orang tua yang sudah membesarkan putra-putrinya. Bila segala pengorbanan mereka tidak akan menjadi sia-sia. Pada masa tua mereka boleh melihat kebahagiaan dari putra-putrinya bahkan sampai pada keturunannya. Tuhan juga berkati setiap kami yang hadir dengan berkat-berkat yang sama. Kami berdoa untuk setiap acara yang masih dilanjutkan mempelai berdua biar senantiasa ada dalam kasih dan anugerah-Mu. Kalau sebentar kami kembali ke tempat kami masing-masing, Tuhan menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Saya undang mempelai berdua bersama orang tua bisa maju ke depan, kemudian menghadap para hadirin.